Mulai acaranya dimulai dengan kata sambutan oleh Ketua Himpunan Metalurgi kepada Saudara Jonathan Hutapea. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Jonathan Tapea, saya selaku Ketua Himpunan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Metalurgi Aidel. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber Langsung dia bela terbelakang. yang sudah mau. Mohon maaf, saya ulangi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah mau memberikan beberapa pengalaman kerja, eh, juga beberapa cerita-cerita nantinya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Muhammad Ilham Maulana selaku pembina kami yang sudah mau berkontribusi dalam acara ini dan juga sudah mau menghubungi eh, narasumber sekalian. Jadi di sini akan diadakan webinar. Kiranya nanti untuk teman-teman sekalian dapat menikmati webinar ini dan juga bisa bertanya dengan leluasa. Jangan menyembunyikan apapun sebagaimana keingintahuan kalian terhadap dunia kerja nantinya. Em, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Baik, Saya kembalikan kepada narator. terima kasih kepada Saudara Jonathan. Selanjutnya, mari kita mendengarkan kata sambutan dari pembina himpunan. Untuk Pak Ilham, dipersilahkan. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya di webinar online kali ini. Sumbernya ini adalah Kak Desi ya. Nah, jadi singkat cerita, Kak Desi ini adalah dulu teman seperjuangan saya waktu saya S1 di ITK, jurusan Teknik Material dan Metalurgi. Nah, sebenarnya ada tujuan dari diadakan webinar online ini. Yang pertama adalah karena kemarin kita sudah memperingati Hari Kartini ya, pada tanggal 21 April. Dan saya ingin tuh diadakan webinar online dari pemateri wanita, terutama cewek-cewek tangguh lah, yang kerjanya di daerah-daerah yang keras gitu, kayak daerah tambang gitu. Nah, yang kedua adalah karena kemarin kita juga memperingati Hari Pendidikan Nasional ya. Jadi diharapkan webinar online ini bisa memberikan pemahaman juga terhadap rekan-rekan semua, mahasiswa semua, untuk lebih giat lagi. Karena di dunia kerja itu mungkin belum bisa terbayangkan lah oleh kalian semua. Nah, makanya didatangkan oleh pemateri ini sehingga bisa memberikan sedikit insight, terutama juga kepada para wanita metalurgis tangguh di Indonesia. Kemudian juga mengingat bahwa di jurusan teknik metalurgi ini singkat cerita juga ya, untuk rekan-rekan yang mungkin di luar ITDL join ke sini. Jadi teknik metalurgi ITDL ini baru terbentuk di tahun 2023 dan kita sekarang sudah ada 2 angkatan. Jadi angkatan pertama itu dari tahun 2023 dan angkatan kedua itu dari 2024. Nah, menariknya adalah untuk angkatan 2024 ini didominasi wanita gitu. Jadi 27-nya itu wanita, 26-nya itu laki-laki. Kemudian di angkatan pertama itu wanitanya itu 15, jadi cukup banyak. Tapi untuk laki-lakinya itu 19. Mungkin singkat cerita dari saya, mungkin saya sedikit ini tolong siapa yang share screen ini bisa dimatikan dulu. Michael Mesak. Halo. Bisa di off-kan dulu ini share screen-nya. Oke, terima kasih.
Jadi saya ingin menunjukkan sedikit aja waktu saya dulu kuliah S1. Jadi bentar ya. Ya, ini jadi foto saya dulu waktu masih mahasiswa S1. Kebetulan ini juga pemateri kita hari ini Kak Desi. Dan kebetulan dulu singkat cerita, dia yang pertama sidang gitu. Dia yang pertama sidang TA dan saya itu di hari ketiga. Ya, ini waktu saya sidang lah. Ya oke, cukup sekian perkenalan dari saya. Mungkin nanti akan ada lanjutannya dari Kak Desi itu sendiri. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Saya Pak. kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Ilham yang telah memberikan sepatu dua kata. Jadi pagi ini kita ngapain sih Kak Sabit? Oke, jadi pagi ini seperti yang kita ketahui kita webinar ya. Nah, untuk ininya, untuk judul webinarnya, webinar apa nih gitu kan? Tentang logam. Tapi ini maksudnya bukan logam secara harfiah ya teman-teman ya. Tapi ini logam ini adalah akronim. Akronim dari apa nih kan gitu? Akronim dari Ladies of Great Ambition in Metallurgy. Jadi hanya ladies aja yang bisa Kak. Jadi kami yang cowok nggak bisa join. Nggak gitu dong Bang Johan. Maksudnya ini walaupun ladies nih ada kata ladiesnya di sini, yang cowok-cowok tuh tetap bisa join ya. Karena kan untuk ilmu nanti yang dibagikan, sharing sessionnya itu pasti akan berguna untuk semua kalangan, apalagi untuk kita mahasiswa metalurgi, gitu. Oh gitu ya Kak. Ya udahlah Kak, tanpa berlama-lama lagi, biar kita mendengarkan sharing session dari Kak Desi. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan kepada Kak Desi. Apa suara saya masuk? Ada Kak. Masuk Ada Kak, di situ. masuk. Sangat jelas, Ada Kak. Kak. Masuk Kak. Masuk. Gambarnya juga udah ya? Udah, Kak. Udah kan? Sebelumnya saya minta maaf ya, saya pakai masker karena saya lagi sakit, lagi bengkak. Jadi sebelumnya, terima kasih sebelumnya sudah memberi saya kesempatan untuk mengisi webinar hari ini. Dan kebetulan ini hari off saya. Sebelum juga perkenalkan, nama saya Desi Marianti. Saya lulusan dari ITK tahun 2019, S1 Teknik Material Metalurgi. Kemudian saya masih single dan saya di sini mau membagikan cerita saya sebelumnya dari pertama saya masuk ke lulus sekolah. Sebentar ya. Jadi gini, pertama saya ini latar belakangnya perempuan, anak pertama dari 5 bersaudara, itu semua perempuan. Dan ayah saya meninggal ketika saya lulus lagi ujian SMA, mau menuju ke kuliah. Jadi sebenarnya saya nggak ada kepikiran untuk kuliah, saya mau kerja. Karena kenapa? Karena saya anak pertama dan saya semua perempuan. Adik saya masih kecil, masih TK saat itu. Nah, kemudian saya sudah nyoba ke Unmul, udah diterima nih tinggal berangkat, tapi ibu saya nangis. Dia saya nggak berangkat. Nah, jadi tetangga ini bilang, kenapa nggak coba ke ITK? ITK ini kampus yang terbilang masih baru. Dan di saat itu masih ada satu gedung.
satu gedung ini. Kami tidak ada fasilitas seperti air, kekurangan air, listrik tidak ada, jadi serba keterbatasan. Bahkan saya dari rumah itu bawa air untuk wudhu, untuk ke WC, ya segitu. Kalau misalnya pun kami mau ngecas, itu pun kami harus ke warung dan cukup jaraknya itu jauh sekali ya, itu. Terus berjalan waktu sampai akhirnya lulus, itu juga nggak langsung enak gitu ya, karena, gini, kerasnya dunia teknik itu gimana ya, karena ada juga namanya kaderisasi. Kalian ada nggak di sana namanya kaderisasi? Ada, Ada, Kak. Kak. Ada kak. Ada kak. Jadi kalau misalnya ada kaderisasi, itu jangan ambil hal negatifnya, tapi positifnya. Kenapa? Oke, Kak. Karena kalian nanti akan diajarkan saling menjaga satu sama lain, harus tahu saling kenal satu sama lain, dan itu akan berdampak ke depannya. Nah, terus juga waktu singkat aja saya sampai ke saya pernah jadi asisten lab kimia dasar, saya juga pernah jadi asisten lab proses produksi, sampai lulus ini di sampai sudah menuju ke tugas akhir, saya ngambil, komposit, itu saya membuat penelitian tentang kayu bengkirai yang dicampurkan dengan polimer. Nah, itu jadilah panel akustik, itu penelitian saya pas lulus. Kebetulan saya, eee, itu di sana karena kampus kami keterbatasan untuk alat pengujian, jadi kami satu angkatan ini mencar. Nah, kebetulan saya di Surabaya, itu saya ke ITS untuk pengujian, saya hidup di sana sebulan untuk ngantri pengujian, eee, terus itu saya hampir nggak lulus Motor gambar gara-gara apa mungkin mana? Mati kan ya kamera aku. Hah? Mati kan kamera aku. saya hampir nggak lulus karena saya ngantri pengujian SEM, ternyata, eee, ininya, apa namanya, sidangnya sudah dekat. Nah, di situ saya sempat nangis, terus saya juga kekurangan dana karena saya nggak berani minta sama orang tua saya. Kebetulan saya kuliah S1 di ITK itu dapat beasiswa full S1, eee, full S1, jadi pas saya sudah kekurangan dana itu saya bingung kan, gimana caranya, masa sudah tinggal TA saya kekurangan uang, saya nggak lulus. Saya nangis, saya sholat, tengah malam, "Ya Allah, minta tolong untuk gimana caranya saya bisa lulus." Nah, saya berdoa itu besoknya setelah saya pulang dari Surabaya, karena pengujiannya nggak bisa, saya pasrah. Nah, ternyata teman saya ngubungin saya di UMM itu bisa untuk pengujian SEM. Jadi saya dibantulah dan saya kekurangan dana. Akhirnya saya tiba-tiba ditelepon sama dosen saya, penelitian penelitian saya diinginkan oleh tim rektorat itu sebagai hibah penelitian dosen. Jadi full penelitian saya, apapun itu sampai biaya pesawat saya semua diganti sama sama tim rektorat. Jadi hibah penelitian dosen. Nah, itu jadi semua full S1 saya itu benar-benar ibaratnya nggak ada keluar biaya sama sekali dan tidak ada minta orang tua. Nah, terus itu dari situ juga jangan dilihat enaknya saja karena benar-benar harus dan kampus saya dari rumah itu jaraknya sekitar 15 kilo untuk naik motor pulang pergi. Terus kan kalau kuliah ini namanya kita kuliah, teknik ini ada namanya praktikum. Nah, praktikum ini bisa kayak sampai jam 10 malam karena kita ngantri alat, harus gantian dengan kelompok lain, harus izin dulu dan segala macam, ada kayak kegagalan atau apa itu pun banyak kan ya, nggak bisa langsung.
Dan kenapa saya milih teknik material metalurgi sebenarnya juga nggak ada kepikiran ke sana. Sebenarnya saya pengennya tuh ke teknik kimia, karena memang saya dari SMA itu udah ikut untuk kayak lomba gitu, mewakili sekolah untuk kimia, dan sempat juga menang antar kota Balikpapan. Nah, terus itu sampai sudah selesai penelitiannya. Kemudian habis penelitian ini dosen ngomong kalau saya yang duluan sidang. Pasti panik kan kalian kalau disuruh sidang duluan dan teman-teman itu belum. Jadi ya sudah, saya kayak pasrah. Saya pasti bisa. Gimana pun saya yang tahu isi penelitian saya, jadi saya harap ke kalian kalau besok kalian tugas akhir, kalian jangan takut sama dosennya. Kalian hadapin aja, kalian yang tahu isinya, kalian yang tahu seluk-beluknya sampai segala-galanya apapun itu kalian yang tahu. Kalian itu diuji oleh dosen kalian. Nah, kalaupun dosen kalian menguji, kalian jawab aja apa adanya. Jangan sampai kalian memutar karena kalian nggak tahu nih, kalian jadi kayak, "Ah, bikin alasan yang gini-gini aja." Takutnya kalian bikin alasan, malah kalian yang terputar di situ-situ aja, gitu. Lebih baik kalian mengakui aja kalau misalnya tidak tahu saat ujian itu, bilang, "Saya kurang paham, mungkin ini masukan untuk saya ke depannya, saya akan perbaiki jika memang diberi kesempatan." Seperti itu. Sampai lulus akhirnya S1, S1 pun saya kan nggak ditemenin ya sama orang tua ayah saya, jadi sedih kan ya, semua itu ngumpul, pas wisuda, terus sama sama orang tuanya, sama lengkaplah pokoknya. Nah, saya cuma ditemenin sama ibu saya dan sama kakek saya kebetulan. Nah, terus itu pas sudah selesai, saya juga bingung nih, sudah lulus nih ya kan, saya bingung, saya kemana ya? Ngapain ya nanti ya? Kayak gitu. Saya mikirnya, bisa nggak ya saya kerja ke dunia tambang? Bisa nggak ya saya kerja ke Pertamina? Saya mikirnya gitu kan, udah overthinking nih lulus mau kemana. Saya nganggur nih habis lulus ini nganggur. Oh ya, saya juga selama kuliah, saya itu ada freelance. Jadi saya sebagai model juga, model freelance sama endorse. Nah, itu saya jalani untuk nambah uang jajan saya selama saya kuliah. Karena kalau untuk dikasih sama pemerintah aja, saya rasa masih kurang karena banyak kayak harus beli buku-buku, harus kayak print apa segala macam kan ya. Jadi benar-benar pulang kuliah itu kadang ada jam kosong, saya pergi untuk pemotretan, habis itu saya hapus makeup saya kelas lagi. Ya kayak gitu lah, pokoknya benar-benar apapun tuh sendiri waktu kuliah. Saya pun juga nggak berani kayak ngomong ke ibu saya kayak, "Saya capek." Saya jadi saya tuh kalau misalnya apapun tuh capek kadang nangis sendiri, tapi ya itu, semua itu pasti ada masa sulitnya. Jadi jangan sampai kalian mikir, "Susah nih, bukan jurusan saya nih, bukan kayak pokoknya bukan bidang saya nih, jadi mau berhenti di tengah jalan." Itu jangan. Tolong jangan sama sekali. Kalian sudah masuk, jadi apapun yang kalian pilih, kalian harus bertanggung ke depannya. Ini baru sekolah ibaratnya, ke depannya lagi nanti bahkan lebih sulit, gitu. Nah, sudah lulus ini, saya bingung kan ya mau kemana ya? Nah, saya punya teman saya juga, eee, kami dulu berdua disebut kembar, namanya Sabrina. Sekarang dia di Freeport, beliau sebagai departemen logistik di sana. Kami berdua dulu tuh bingung mau kemana. Waktu kuliah pun kami berdua terus, sampai dosen tuh sampai bingung ngebedain kami berdua, dan teman saya Ilham pun tahu.
dulu itu seperti apa kami seringnya berdua. Nah, kami jalan pokoknya datangi semua, sebar CV karena dulu nggak ngerti kan ya, nggak punya kakak yang buat ditanya, nggak punya keluarga karena keluarga saya pun latar belakangnya sebagai wira swasta bukan pekerja. Jadi kayak bingung kemana. Nah, saya cobalah daftar ke bank. Saya kasih karena yang banyak buka lowongan kalau kalian nanti lulus, itu pasti yang paling banyak buka lowongan seluruh jurusan itu adalah bank. Nah, jarang sekali kalau misalkan kalian lihat itu, dia itu kayak buka memang langsung jurusan teknik material metalurgi dibutuhkan. Itu jarang, sampai untuk PNS pun itu jarang, untuk teknik material metalurgi, beda dengan teknik-teknik lain. Tapi kalian jangan kecil hati, jangan berkecil hati dari situ nanti. Nah, kalian itu saat, kalian nih sudah kan misalnya cewek-cewek nih, kayak saya nih, saya nggak tahu nih mau kemana. Jadi saya cobalah ke bank, ternyata saya lolos di BCA. Saya lolos, saya ikutin training segala macam, sampai akhirnya saya sudah kerja di BCA, ternyata saya ngerasa, "Ah, ini bukan lingkungan saya nih," gitu. Saya nggak cocok. Kenapa? Karena saya tipe orang yang diam, jarang ngomong, jarang humble, maksudnya jarang humble sama orang yang nggak dikenal. Ibaratnya itu kayak takut salah ngomong ke orang, karena kan nggak semua orang bisa terima bercandaan kita. Ada yang bilang, "Ih, apaan sih sok kenal," gitu kan. Soalnya di BCA itu benar-benar kita itu melayani sepenuh hati dengan kita itu hitung uang. Saya sebagai teller di bank, ngitung uang, terus ngitung uang itu kita harus berbicara sama nasabahnya, sengaja ngobrol. Kalau misalnya kalian ada di sini, pernah atau pakai BCA, pasti kalian tahu beda dengan bank-bank yang lain kalau misalnya tellernya. Nah, di situ saya ngerasa, "Ah, saya kurang cocok nih," kayak gitu. Kenapa? Karena saat gajian itu kan ya uang kita dikasih nih uang, oke uang kita. Tapi kalau teller, resikonya kalau kita salah di hari itu, nah itu bakal kayak ganti di hari itu juga. Gimana pun caranya, bank tidak mau tahu karena setiap pulang hari itu closing-an, itu ada polisi yang ngambil uangnya. Nah itu. Saya bukan nakut-nakutin, ini pengalaman saya ya. Jadi, saya tipe orangnya bukan yang suka dengan, perhitungan, dengan berbicara sama orang. Saya harus fokus kalau sudah hitung-hitungan gitu. Nah, terus itu saya nggak bisa, saya kayak saya soalnya ditegur terus kan sama kepala bagiannya, "Mbak Desi tolong senyum," gitu, "Mbak Desi tolong ini." Saya ngerasa kayak tekanan di saya juga gitu kan, saya harus dandan, saya nggak suka terlalu dandan ya, saya harus dandan, saya harus cepolan, harus on point make-up-nya, nah itu bukan saya sekali. Jadi kayak, aduh nggak deh gitu kan. Saya bilang soalnya ada kasus juga teman saya sama-sama angkatan di BCA, jadi dia itu asik ngobrol ini sama nasabah, terus mintalah nasabahnya, "Ibu, saya meminta ini mau setor tunai," kayak gitu, senilai 1 juta gitu. Terus ternyata teman saya ini salah nulis 1 aja, jadinya 10 juta kan. Nah, dia pun tidak sadar, ternyata 10 juta. Nah, di bank itu sistemnya di tempat kami, kalau sudah 3 kali transaksi, kami tidak bisa menarik uang dari rekening nasabah. Nah, sudah itu harusnya dari nasabahnya mengaku ketika ditanya, ini nggak mau ngaku, karena juga mungkin uangnya udah diambil kan. Ya udah, kita nggak ada punya bukti, mau nggak mau dia harus ganti di hari itu sekitar 9 juta. Dan dia pun belum ibaratkannya, eee, punya gaji pertama pun belum, tapi dia udah harus mengganti, dia harus pinjam sana sini. Kita pun nunggu itu sampai jam 10 untuk closing-an. Jadi satu nggak pulang, bikin kesalahan, semua nggak pulang, itu bank. Kenapa kalau kalian lihat,
bank itu dia kayak ditutup setengah trolinya, yaitu kami di dalam sebenarnya lagi pusing itu di dalam. Nah, kalau misalnya lihat pelayanannya sampai jam 3 aja kok. Iya, memang jam 8 sampai jam 3 kami melayani nasabah. Tapi dari jam 3 sampai selesai sore, jam 5 itu kami harus closing, kita harus balancing teller namanya. Fisik sama fisik sama itunya harus sesuai. Nah, sudah singkat di situ saya resign nih dari bank. Ternyata keluarga saya, keluarga saya bukan dari keluarga inti ya. Teman-teman saya ngomong, "Kenapa resign? Kan di bank enak kerjanya, pakai AC, dingin, cantik," gitu kan. Tapi saya ngerasa nggak cocok di saya gitu. Saya pun keluar, saya nggak mikir panjang gitu kan. Saya nggak cocok kok, tekanan buat saya gitu. Terus saya keluar. Nah, saya nganggur sekitar 2 bulan. Setelah 2 bulan saya dapat panggilan lagi jadi resepsionis. Nah, dari resepsionis ini saya bingung kan ya, resepsionisnya nih ngapain nih ya? Karena kan saya belum pernah nih. Bayangan saya tuh kayak resepsionis yang di hotel. Ternyata bukan. Saya dikasih kesempatan untuk jadi resepsionis di salah satu perusahaan yang bernama Indotrak Utama. Nah, itu yang megang labelnya Volvo untuk saat ini. Nah, saya ditempatkan di situ. Nah, ada lagi nih omongan kayak, "Ih, masa S1 teknik kerjanya jadi resepsionis aja sih?" Gitu. Karena di sana itu struktur organisasinya, resepsionis itu setara dengan seperti OB, cleaning service gitu kan. Jadi kelihatannya rendah sekali gitu. Tapi, saya tutup telinga gitu, kayak biar aja lah gitu, daripada saya nganggur lagi. Kayak kemarin saya sudah berhenti di bank kan, saya harus punya penghasilan lagi nih. Karena saya juga, eee, tulang punggung keluarga kan, walaupun saya perempuan. Nah, terus saya diomongin bla bla bla. Nah, jarak kerja saya yang awalnya di BCA itu lumayan deket dari rumah, sekarang kerja di resepsionis ini lebih jauh lagi dari kuliah saya, nambah 3 kilo dari kampus ITK, itu di kilo 18. Nah, saya pergi ke sana. Nah, di sana itu saya belum jelasin ya, jalanannya itu banyak tronton besar, banyak banyak bis, pokoknya banyaklah kecelakaan-kecelakaan yang mati di tempat itu banyak, yang meninggal di tempat situ. Tapi saya kayak hujan, badai, terjang lah pokoknya. Jadi kayak bener-bener hujan yang deras itu, berangkat kerja, pakai baju tidur dari rumah, nanti ganti seragamnya saya taruh di jok motor. Karena saya juga nggak punya mobil kan ya, jadi saya naik motor aja. Nah, itu saya bener-bener kayak nangis di tengah jalan kayak, "Kok kayak gini ya?" Tapi ya sudahlah saya jalanin. Itu sekitar kayak saya juga di sana kalau kalian tahu, karena mungkin mereka ngerasa, eee, cuma resepsionis, cuma pokoknya rendah lah pokoknya gitu. Sampai dia ngomong gini, "Coba coba ini, daftar di perusahaan lain," gitu, "coba ini, coba ini." Lah, saya berkecil hati kan ya, kayak syukur pun saya kerja masih di sini karena posisinya lagi Covid, di mana orang itu banyak yang dirumahkan, banyak pemecatan di mana-mana, bener-bener kondisinya tuh lagi goyang-goyangnya kan. Jadi kayak, "Ih, gimana ya?" Gitu kan. Nah, saya dihina-hina sama keluarga, terus di tempat kerja digitukan, jadi, bodo amat lah selagi masih nggak ngeribetin orang, nggak nyusahin orang, dan itu halal saya jalani selama 1 tahun 4 bulan saya di Indotrak sebagai resepsionis. Terus itu, dia di sana itu ada juga yang baik ya, nggak semua orang itu jahat. Jadi nanti di dunia kerja, kalian pasti akan ketemu orang yang baik, jahat, busuk dari belakang, ataupun memang baik, itu pokoknya modelannya macam-macam. Segala spesies itu akan ada. Kalau kalian sudah di ini, di kuliah ini udah ngelihat
karakter teman kalian beda-beda, sudah biar aja, emang seperti itu. Kita di dunia kerja juga seperti itu, kalian nggak bisa ngerubah karakternya orang, dari kalian aja sendiri yang harus manajemen diri kalian, kontrol emosi kalian seperti apa kalau sudah diomongin seperti itu. Karena saya percaya roda itu pasti berputar, kita nggak akan di situ terus selagi kita ngayuh roda itu. Kalau kalian diam di tempat yang nggak akan, ibaratnya nggak akan goyang, akan di situ-situ aja. Terus ya sudah kalian tuh kan kayak dihina gitu, 1 tahun 4 bulan. Saya cobalah ke lamar-lamar lagi, posisinya lagi Covid nih ya. Saya juga nggak kayak harus cepet pindah, enggak. Nah, ada singkat, saya juga mau cerita, tapi mohon maaf, tapi jangan dianggap saya ini nakut-nakutinnya, enggak. Jadi sebelum saya resign, saya pernah kasus juga pelecehan. Pelecehan ini bukan ibarat yang saya ditarik terus terpeluk gitu sama salah satu karyawan di situ. Nah, saya marah kan sama resepsionis, sama HRD-nya. Saya sampai gemetaran. Terus yang disalahkan siapa? Perempuannya. Yang disalahkan perempuannya. Padahal ibaratnya saya tuh pakai bajunya tuh panjang semua, nggak ada kayak menggoda, itu kan itu juga lingkungan kerja ya. Nah, itu saya nangis di situ. Saya juga perempuan, manusia biasa, sekuat-kuatnya saya juga nangis. Saya nangis kenapa? Karena saya yang sudah ngejaga diri saya tuh saya digitukan gitu sama orang yang saya pun nggak kenal gitu. Saya pindah lah, saya memantapkan diri untuk resign aja gitu, resign lah saya di sini. Ternyata Allah itu baik. 3 hari kemudian setelah saya dalam hati ngucap mau resign, ada panggilan di perusahaan sekarang namanya Karunia Group, itu Karunia Armada Indonesia. Itu banyak ya, karena Armada Indonesia, saya di situ, itu di pertambangannya, ada shipping-nya juga, ada catering-nya juga, ada kliniknya juga di sini. Itu Karunia Group jadi satu. Nah, saya disimpannya ditempatkannya di situ. Nah, saya pertamanya nggak tahu ya itu perusahaan apa, soalnya saya cuma asal kayak, sudahlah gitu ya, coba aja dulu gitu, biar dekat rumah. Ya udah saya coba. Nah, posisi di situ awalnya admin personalia, HRD. Jauh sekali kan ya, saya teknik nih, kok saya jadi HRD, jauh sekali loh, gitu. Ah, udahlah nggak apa-apa, yang penting saya kerja, karena saya punya tanggung jawab. Karena saya sebelum orang tua saya meninggal, pas lagi koma, saya berjanji sama beliau, kalau saya bakal jaga ibu saya dan adik-adik saya. Nah, sampai itu saya coba lagi, ternyata saya kalah saing sama yang memang dia lulusan hukum, yang memang harus ditempatkan di HRD karena dia ngerti kan hukum-hukum gitu, pasal-pasal, sedangkan saya tidak gitu. Ya udah saya jadi kalau misalkan kalian daftar perusahaan nih, kalian sudah dipanggil, sudah interview, nah itu kalian jangan diam aja, nunggu kayak nanti kayak apa ya, nunggu aja lah info dari perusahaan, jangan. Karena perusahaan juga menilai HRD-nya, anak ini emang niat bekerja atau tidak. Jadi kalian follow up, orang yang sudah interview sama kalian follow up, saya gini, "Selamat siang Pak, gimana ya, kejelasan saya?" Gitu. "Saya kemarin sudah interview, apakah saya dilanjut atau tidak? Nah, kalaupun memang jawabannya tidak dilanjut, kalian jangan berkecil hati, lebih baik lebih cepat kalian tahu daripada kalian berharap sama satu itu, kalian malah ngabaikan yang lain," gitu. Pokoknya follow up follow up terus, kalian sudah interview. Kalaupun kalian berhasil, alhamdulillah, ya kan? Nah, lebih cepat berarti prosesnya. Nah, kemarin tuh saya udah ditolak nih sama Karunia. Ya udah, saya tetap berarti saya nggak jadi resign nih. Kayak gitu. Saya nggak jadi resign nih jadi resepsionis. Ya udah berarti harus di sini lebih lama lagi gitu. Sambil berdoa, semoga dicarikan tempat yang lebih baik lagi dari sini. Karena dulu
jujur gaji saya waktu di resepsionis itu hanya 3 juta, itu di bawah UMK. Terus kalau misalkan saya nggak masuk, gaji saya dipotong, walaupun ada surat sakit saya. Kenapa? Karena resepsionis itu harus ada penggantinya. Nah, penggantinya itu harus dibayar dengan gaji saya. Sakit kan? Sakit kan harusnya digitu kan, kayak sudah sakit potong gaji lagi. Itu sudah menyalahi undang-undang sebenarnya, tapi mau gimana? Perusahaan juga punya aturan sendiri. Nah, sudah itu saya sudah ditolak oleh Karunia 3 hari itu. Saya dipanggil lagi, telepon, "Mbak, boleh datangkah ke Karunia lagi untuk tes Excel sama Word?" "Baik," saya bilang. Nah, saya bilang, gimana ya, waktu saya kuliah dulu cuma pinternya Word aja. Saya nggak pinter Excel, apalagi rumus. Nah, sedangkan tesnya itu rumus. Ya udah saya datang aja lah, belajar sebisanya dari YouTube. Nah, saya datang ke sana, saya tes, dikasih waktu sama bosnya. Ternyata saya nggak lolos di Excel-nya. Tapi saya unggul di Word. Kenapa? Karena saya lebih cepat ngetiknya, rapi. Nah, untuk perempuan-perempuan, kalian ini kan kalau kerja diperhatikan kerapian pekerjaannya, mulai dari sekarang tugas-tugasnya itu dirapikan, eee, ukuran size-nya itu semua nanti diperhatikan, mulai dari sekarang. Terus kalau misalkan kalian ini kan kalian jangan ngerasa S1 teknik itu bakal kerjanya keras, enggak semua ya, enggak. Kebetulan saya enggak terlalu keras sih kerjanya. Jadi, sudah ini saya jadi admin, saya ternyata diposisikan sebagai admin planner. Admin planner itu admin yang ngebantu planner-nya untuk kalau saya kebetulan diposisikan di head office ya. Jadi saya belum di site, waktu di Karunia itu. Jadi saya belum tahu dunia site itu gimana, saya cuma support untuk site. Kebutuhan site ini apa. Nah, tapi yang tadi itu kan pesan saya Excel. Nah, kalian ini belajar mulai dari sekarang, sepintar apapun kalian, kalian nggak akan dilihat oleh perusahaan kalau kalian nggak punya soft skill. Entah public speaking kalian, entah kalian harus berani sama orang untuk, apa ya, beratnya, harus berani berpendapat, harus berani maju, harus berani, terus kalian harus kalian berani belajar hal-hal yang belum kalian pelajari sebelumnya. Nah, kalian tuh nggak usah jauh-jauh dulu, Excel aja dulu. Nah, Excel itu banyak loh rumus-rumusnya. Nah, itu sangat bermanfaat sekali ketika kalian kerja nanti. Mulai sekarang kalian belajar kayak rumus sum, average, VLOOKUP, HLOOKUP, yang kayak gitu, rumus if. Nah, itu pelajari mulai dari sekarang. Karena itu bekal untuk kalian kerja nanti, apalagi untuk perempuan-perempuan yang mau memulai karirnya dari admin. Karena nggak mungkin kita langsung punya posisi. Kita pasti mulai semua itu dari bawah. Nggak ada orang itu langsung sukses di atas kecuali orang tuanya punya perusahaan ya langsung lanjutkan. Nah, itu. Nah, terus tuh kalian belajar Excel, sudah. Terus kalian pelajari kayak misalkan kalian itu bidangnya sukanya apa. Saya sukanya welding. Nah, saya pernah jadi asisten lab proses produksi, saya bisa welding. Nah, itu malah jadi poin saya waktu saya kerja. Saya bilang saya bisa ngelas kayak gitu. Pas dites memang saya bisa gitu. Saya punya poin. Terus saya bisa ngebubut, saya bisa gerinda. Nah, nggak semua perempuan berani kan? Nggak semua perempuan. Terus gimana nganalisa kerusakan? Itu pada saya masih admin loh, saya ditanya. Jadi jangan ngerasa kalian admin, terus jauh dari jurusan, terus ilmunya nggak kepake. No, salah besar. Saya pun walaupun saya sudah kerja,
saya masih ngebantu junior saya yang ngambil tugas akhir di seputaran dia pengembangan dari ilmu saya kemarin itu mereka hubungin saya karena dosen saya kemarin itu bilang, bisa ke seniornya, ke Mbak Desi. Terus beliau bilang, tolong dibantu juniornya, saya bantu. Saya ngerasa kayak bantu orang itu bagus gitu kan. Ilmu jariah kalau Islam ya. Karena gini, sukses itu sebenarnya bukan kita itu banyak uang, tapi gimana kita bermanfaat untuk orang lain. Nah, ilmu yang kita kasih ke orang lain itu bisa dipakai untuk ke depannya untuk dia cari nafkah untuk keluarganya ataupun segala macam. Itu akan berguna nanti untuk kalian juga. Entah kebaikan kalian itu akan kembali ke kalian atau ke orang tua atau ke saudara kalian. Nah, terus itu saya dikarunia naik posisi sebagai support facility. Support facility ini ibaratkannya kayak support kebutuhan tools di site, kebutuhan safety device. Nah, itu kalian belum tahu kan ya? Itu masih singkatnya aja dulu. Terus sudah itu saya sekitar 2 tahun 6 bulan di Karunia. Saya pengen kayak, oh, saya pengen nih berkembang lagi nih. Gimana ya caranya nggak stuck di sini? Pendapatan saya segini aja, bukannya saya tidak bersyukur. Karena adik saya makin besar, saya juga butuh biaya yang lebih banyak. Saya dapat tawaran di tempat kerja saya yang sekarang sebagai posisi planner. Jadi saya ambil, tapi saya mikir juga ya, saya perempuan, bisa nggak ya di site? Soalnya yang mayoritasnya itu laki-laki. Nah, di planner posisi sekarang pun saya perempuan sendiri, yang lainnya itu laki-laki. Adapun perempuan yang lain itu admin saya. Nah, terus itu saya coba ngomong ke orang tua saya izin, dan diizinkan untuk keperluan keluarga juga. Diizinkan saya berangkat dari rumah. Jadi saya tinggal di mes, dan mesnya itu terpisah sama jadi bukan kalau kalian pandangannya site itu dalamnya ada mes, kalau di tempat saya enggak, kebetulan site saya itu di kota, jadi bukan yang di set di hutan itu. Jadi saya, mesnya itu dekat perumahan pemukiman warga, cuman untuk makan di situ, untuk jajan itu sulit. Kita harus ke kota, nempuh waktu itu 7 atau 9 kilo. Kalau ke Samarinda 9 kilo, kalau ke Tenggarong itu 7 kilo karena di tengah-tengah, di Tenggarong seberangnya. Nah, saya di situ. Saya sebagai planner, saya perempuan, dan saya megang seluruh database untuk departemen saya. Jadi di pertambangan itu macam-macam departemennya, ada departemen engineering. Engineering itu kayak yang dia buat konsep gimana tambang itu aman, kayak tanggul. Nah, tanggul itu kayak misalkan alat berat itu jalan, itu ada pembatas-pembatasnya, itu ada tanggul namanya. Karena kalau misalnya ada tanggul, dia nabrak tanggul itu lebih aman daripada dia nabrak yang lain. Nah, itu deh kenapa dibuat tanggul. Terus ada tanggul, terus itu ada pokoknya yang konsep itu engineering, kayak terus lebih dalamnya engineering seperti apa, saya nggak tahu karena saya juga bukan engineering. Saya akan jelaskan nanti di departemen saya. Terus ada produksi, produksi itu lebih ke operator. Nah, operator ini pekerjaannya ada juga loh yang perempuan ya. Jangan kira itu cuma laki-laki yang bisa jadi operator, banyak. Kayak di Petrosi. Sekarang di Karunia juga ada operator perempuannya. Terus kalau produksi itu juga ada adminnya, ada kepala DevHead-nya, ada pengawasnya. Nah, itu kok banyak juga yang dari S1 ini, teknik material metalurgi, jadi operator. Kalau operator itu
biaya gajinya itu dia per jam kerjanya dia. Jadi per unit itu jalan. Beda dengan yang departemen lain, yaitu produksi. Nah, terus itu setelah produksi ada HRGA. HR itu untuk yang ngurusin butuh karyawan seperti apa, terus untuk konseling, untuk absensi dan macam-macam kebutuhan kayak BPJS segala macam. Kalau kalau GA, kalau GA itu kayak keperluan-keperluan dibutuhkan mes apa aja, kebutuhan kantor yang dibutuhkan apa aja. Contoh kayak ruangan ini lampunya mati, terus yang ganti siapa? GA, pokoknya ke GA. Terus itu sudah itu ada logistik. Logistik itu yang kayak barang datang supply dari HO itu ke logistik. Nah, logistik yang nyatat semua barang-barang yang masuk dan keluar. Kemudian ada juga safety HSE, itu yang ngurusi semua keselamatan kerja karyawan, unit, di mana tambang tetap beroperasi. Nah, kebetulan saya di departemen plan. Apa sih plan? Jangan kalian pikir itu tumbuhan ya, itu bukan ya. Jadi plan itu departemen yang nge-planning semua, yang nge-handle kerusakan unit. Jadi ibaratkannya seperti apa ya? Kayak bengkel lah, bengkelnya tambang lah kalau di departemen plan itu. Nah, departemen plan ini saya akan jelaskan. Jadi departemen plan ini dia membawahi kayak servis unit. Servis itu ada periodikal PS1 namanya, sekitar berapa? 250 jam. PS2 itu sekitar 500 jam. PS3 itu sekitar 1000 jam. Terus PS4 itu sekitar 2000 jam. Nah, itu terus yang servis. Nggak itu juga servis penggunaan oli dari unit, itu direcord semua, dianalisa yang mana ada kerusakan, kebocoran. Itu nanti yang action bagian lapangan mekanik. Terus ada juga kayak P2H unitnya kerusakan-kerusakan apa. Terus itu di plan itu yang nge-planning kayak backlogan itu seperti kayak kita temuan inspeksi. Nah, kalian ini teknik material metalurgi kan? Nah, inspeksi itu dipakai loh ilmunya untuk kita. Kita bisa jadi QC, jadi inspektor. Karena kita tahu kegagalannya apa, itu materialnya apa, sifatnya seperti apa, dan kebanyakan itu material yang dipakai di alat itu material SS400 stainless steel kode 400. Nah, nanti kalian belajar sendiri apa itu SS400. Nah, terus itu kalian akan tahu juga kalau misalnya masuk departemen plan itu, unit itu nggak cuman pakai ban, ada yang pakai undercarriage namanya, kayak ekskavator. Itu kan di bawahnya pakai undercarriage. Bagian-bagiannya, kalian belajar semua itu, bagian-bagiannya. Terus kalian akan tahu kalau unit-unit yang besar-besar itu bannya semua komponennya itu dihitung lifetime-nya, terus gimana penyakit-penyakit unit ini sampai dia ready bisa digunakan lagi. Itu nanti ada perhitungannya juga kayak KPI namanya. Itu kayak pencapaian suatu departemen sudah sampai mana. Itu akan semua direkap. Nah, itu gunanya Excel tadi. Karena nggak semua perusahaan punya sistem. Nah, nanti kalian juga belajar namanya sistem. Sistem itu ada yang namanya ERP, SAP, terus CRP, itu macam-macam. Beda perusahaan, beda sistem. Ada juga yang nggak pakai sistem, apalagi perusahaan yang baru mulai startup, itu nggak pakai. Jadi pakainya Excel. Nggak mungkin data kalian tuh akan pakai Word. Jadi jangan sampai kalian nanti di dunia kerja nggak mau belajar kayak nanti harus ada sistem, dan sistem pun kalian juga nggak bisa percaya aja karena namanya juga buatan manusia, kan ada namanya human error segala macam.
Nah, terus sudah sampai situ aja. Sama yang, oh ya saya lupa, saya dulu waktu eh, kuliah itu saya juga pernah di departemen metalworking, fabrikasi, di mana saya perempuan sendirian. Saya ke jalan ke workshop, itu diteriakin sama semua laki-laki di workshop. Itu sudah hal biasa ya untuk perempuan, kalian harus kuat mentalnya. Jangan kalian diteriaki sedikit pun, kalian tuh kayak sudah malu. Lawan pokoknya rasa malu kalian. Kalian harus berani maju, karena nggak kita ini perempuan bisa kok setara sama laki-laki. Maaf ya yang laki-laki ya, saya bukan rendahin ya. Karena perempuan itu bisa mengerjakan pekerjaan dalam waktu Oke, Kak. bersamaan. Bersamaan. Beda sama laki-laki ya, harus fokus di satu itu aja. Ini fakta ya, jangan ngelak ya. Nah, perempuan pun tahu loh, dia bisa ngerjain semua dalam satu waktu. Dah, itu aja. Kalian bisa nanya, kalau misalnya kalian mau nanya seputaran, saya kembalikan ke hostnya. Terima kasih. Oh iya. Halo, ya terima kasih kepada Kak Desi. Oke, jadi ini ya dari cerita pengalaman Kak Desi kayaknya banyak banget ya dan sangat-sangat tangguh nih, bener-bener seorang wanita yang tangguh gitu ya. Nah, boleh dong Kak, selain dari situ ada nggak motivasi dari Kak Desi atau ada nggak sih kutipan-kutipan dari tokoh yang Kak Desi suka gitu? Boleh dong dibagi sama kita Kak. Boleh, jadi sebenarnya tokoh yang saya sukai bukan dari mana-mana ya, saya lebih ngambil pesan amanah dari almarhum papa saya. Jadi, papa saya dulu saya pernah kayak nggak bisa itu, saya ngomong ke beliau, terus beliau ngomong gini ke saya, teman kamu aja bisa, kenapa kamu enggak? Kamu pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa. Semua cuma belum bisa. Kalau kamu mau belajar, kamu pasti bisa. Dan jangan pernah membatasi diri kamu untuk belajar suatu hal, karena cuma kamu malas. Kalau kamu malas, kamu nggak akan naik kelas. Dan satu lagi, em, dari saya, jadi sebesar apapun cobaan yang sedang kamu jalani, kamu jangan marah sama Yang Maha Kuasa, karena kamu berbeda dengan teman-temanmu. Kamu nggak tahu proses orang itu berbeda-beda. Setiap orang itu punya beban. Cuman dia aja yang bisa kontrol itu untuk kita nggak tahu kan beban orang gimana. Jadi kayak jangan membandingkan dirimu sama orang lain, tapi kamu harus berproses, harus lebih baik dari dirimu sendiri. Sainganmu itu bukan orang lain, sainganmu itu dirimu sendiri. Ya, egomu sendiri, overthinkingmu sendiri. Dan musuh terbesarmu itu adalah umur orang tuamu. Jadi selagi ada orang tuamu, kamu harus buat mereka bangga. Mereka sudah susah-susah sekolahin kamu semua. Kalian jangan ngecewain mereka. Apapun yang kalian berikan, baik atau tidaknya, kalian sudah berusaha, orang tua pun pasti bangga sama anaknya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Makasih Kak. Wah, keren banget nih Makasih motivasinya Kak. Kak. Makasih banyak ya Kak untuk motivasinya. Berarti ini ya guys ya teman-teman, kita harus bisa keluar dari zona nyaman. Kita nggak boleh takut nih untuk keluar dari zona nyaman kita. Dan kita juga kurang-kurangin overthinking gitu ya. Kayak, aduh aku nanti gimana ya gitu. Terus ngelihat orang kayak, ih dia gini, aku gini gitu, nggak bisa gitu. Benar-benar yang dibilang Kak Desi juga benar bahwa sebenarnya kita melawan diri kita sendiri gitu. Kayak kita harus bisa menjadi diri yang lebih baik dibandingkan hari kemarin gitu. Keren, keren, keren banget nih. Oke, untuk teman-teman, boleh dong yang mau nanya-nanya, boleh banget sama Kak Desi. Kita buka ya sesi Q&A untuk 3 orang pertama dulu deh.
Silahkan untuk teman-teman yang belum bertanya. Halo. Halo, permisi, Kak. Oh iya, silakan. Ya, saya mau nanya nih, Kak. Iya, boleh, silakan. Halo, sebelumnya selamat pagi. Dan selamat pagi buat Kak Desi. Halo. Iya, selamat pagi. Iya, Kak. Ini kan berhubungan dengan woman empower ya. Dan boleh dikasih tahu nggak, Kak? Sebelum nanti Hmm, kita ini lulus kuliah, eh, apa aja sih kiat-kiatnya yang harus dilakukan? Kayak misalkan untuk mengikuti pelatihan apa, terus apa aja kursus yang harus diselesaikan, dan yang paling terpenting kalau misalkan mau bisa berkarir seperti kakak, itu kita harus apa yang dipelajari, Kak? Mungkin itu saja dulu. Thank you. Grazie mille. Oke, baik. Terima kasih Jackie atas pertanyaannya. Langsung saya jawab. Tadi pertanyaannya bagaimana, apa sih yang harus disiapkan untuk berkarir seperti saya? Apa aja yang harus dipelajari? Jadi, gitu ya. Kenali dulu bakat kamu, minat kamu di mana. Kalau misalkan contoh di jurusan kita ini ya, teknik material metalurgi, ada namanya welding inspeksi. Jadi misalnya mau jadi welding inspeksi, jadi QC, kalian ikuti trainingnya kalau memang mau belajar tersertifikasi. Nah, jadi kalau kerja itu yang dilihat, yang pertama, walaupun kita ini masih fresh grade, belum ada pengalaman, kalian harus ikuti kayak kayak trainingnya dan itu biaya pribadi, ya. Itu biaya pribadi. Jadi gini, biaya pribadi, terus ada juga yang perusahaan emang dia langsung namanya fresh grade development, kalau dibilang FGDP. Nah, itu semua kalian tuh kosongan dari lulusan kuliah, ilmu kuliah kalian. Nanti kalian masuk ke fase itu, kalian akan disekolahkan sama perusahaannya. Jadi nggak perlu keluar uang sama sekali. Training apapun tuh nanti ditanggung sama perusahaannya. Jadi beda ya. Kalau misalnya kalian mau langsung ke peminatan sesuai minat kalian, kalian harus training lagi. Emang seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian mau masuk FGDP, itu nanti diarahkan sama perusahaan. Kalian tuh cocoknya di mana? Kalian cocoknya di mana? Kalian ini bakatnya di mana, nanti mereka yang bisa nilai dari psikotes kalian juga. Nah, terus itu kalau misalkan contoh kalau di tambang itu mau jadi operator, itu harus ada SIM B2, SIM B2 umum. Terus kalau misalnya jadi operator itu, eee, harus ibaratkannya itu sudah biaya sendiri ya, dan itu harus training sendiri, harus training kayak ngikutin sekolah operator, itu harus ikut. Nah, nanti kalau misalnya masuk perusahaan, jadi operator, nanti dites lagi, training lagi di perusahaannya, karena untuk nge-refresh. Karena gini, karena nggak mungkin kalian itu habis training langsung dapat kerja kan. Jadi di-refresh lagi ilmunya itu nanti sama perusahaan. Jadi harus punya sertifikasinya. Itu harus, jadi juga cari sertifikasi itu jangan cari lembaga yang abal-abal, tapi yang harus diakui sama sama orang-orang. Kalian harus searching dulu, jangan asal ikut-ikut juga karena banyak lembaga ibaratkannya dia kayak nipu gitu dan dia tidak diakui sama dinas dinas apakah itu ya, saya lupa juga. Pokoknya kalau misalnya juga tambang kayak saya kayak sudah setara foreman atau pengawas itu harus ada POP. Nah, kalau mau masuk dunia tambang itu POP wajib punya. Nanti kalian ikut trainingnya, ada tesnya, lulus atau tidaknya. Nanti kalau tidak lulus,
dicoba lagi, ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya lulus S1 teknik ini sudah ngerasa sudah cukup, itu belum ya. Kalian kalau misalnya mau coba yang ilmu kalian itu harus kalian lihat lagi, yang saya bilang tadi. Lihat dulu peminatan kalian kemana. Jangan asal main ikut-ikut aja ya. Kenapa training saya di sini tentang safety? Karena kemarin saya mau masuknya ke safety. Tertariknya dunia safety. Ternyata bukan rezeki saya di safety. Tapi saya nggak berkecil hati. Saya nambah-nambah ilmu kan. Ternyata safety juga semua ini berguna di departemen lain. Sampai di situ sih. Terjawab nggak Mas Zaki? Iya Kak, sangat terjawab sekali Kak. Makasih banyak ya. Sama-sama. Ya, baik, terima kasih kepada Bang Jeki yang telah memberikan pertanyaannya. Mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya lagi. Mohon maaf ya jeda dulu karena waktu azan. Di sini waktu azan, jadi saya minta jeda waktunya sekitar 15 menit. Oke, oke. Udah dulu ya. Oke, jadi untuk teman-teman, karena waktu azan di tempat Kak Desi, kita jeda dulu untuk sementara waktu selama 15 menit ya. Oh iya, ya, San, udah jam. Baik, Kak. Baik, Kak. Makasih. Untuk sekaligus menunggu ya untuk 15 menit, kita kan ada absensi untuk mendapatkan sertifikat. Silahkan kepada Bang Johan bisa dikirim Google Form-nya, diisi ya teman-teman ya. Kalau nggak diisi, nggak bisa dapat sertifikat. Baik, Kak. Baik, Kak. Mute semua. Untuk teman-teman boleh stay dulu ya di Zoom karena acara kita juga belum selesai. Terima Baik, kasih. Kak.
Oke, selamat siang semua. Untuk Kak Desi, apakah kita udah bisa lanjut, Kak? Bisa dilanjut. Baik, terima kasih untuk Kak Desi. Selanjutnya, yang ingin bertanya dipersilahkan. Tadi ada teman saya juga katanya mau nanya. Untuk Saudari Deborah, boleh? Izin Kak, kan dari tadi kita bahas tentang pengalaman di kuliah ya. Kita belum ada bahas pengalaman di kerja. Sesuai dengan topiknya ini kan tentang wanita tangguh ya. Seperti yang kita tahu, metalurgi itu kan pasti berhubungan sama temperatur tinggi, sama alat-alat kerja yang besar-besar. Apa sih yang jadi motivasinya atau apa sih yang harus dipersiapin dari sekarang biar kita bisa siap terjun ke lingkungan yang kayak gitu? Sebelumnya Deborah minatnya ke mana? Buat sekarang masih minat ke pengolahan mineral sih Kak, pengen minat PBG Kak. Oh, pengolahan mineral ya. Hmm. Bisa diulang pertanyaannya? Izin Kak, kan kalau seperti yang kita tahu kan metalurgi itu pasti berhubungan sama sesuatu yang temperaturnya tinggi, kalau enggak yang alat-alatnya yang cukup besar gitu. Kalau sebagai wanita-wanita apalagi wanita Gen Z sekarang kan pasti agak gimana gitu kalau mendengar kata-kata kayak gitu. Apa sih yang jadi yang harus dipersiapin dari sekarang gitu Kak, biar nanti siap terjun ke dunia kerja yang kayak begitu gitu Kak. Eh, lagi nih. Setiap pekerjaan itu ada resikonya ya. Nah, dari resiko itu, kalian bisa belajar tentang dunia safety. Dari dunia safety itu nanti kita nggak bisa juga sih gini, Deborah, kayak takut duluan. Jadi jangan overthinking duluan ya, sudah bahas. Jadi metalurgi itu akan selalu dengan berhubungan dengan yang temperatur panas, sama yang pokoknya yang semua pekerjaan itu ada resikonya ya. Apalagi semakin besar pendapatan, itu resikonya semakin tinggi. Nah, jadi perusahaan itu juga tidak mungkin melepas suatu karyawannya untuk melakukan pekerjaan begitu aja tanpa memikirkan dampaknya seperti apa. Jadi kalau misalkan ada pengerjaan panas, pasti akan disiapkan dari perusahaan tuh punya standar operasionalnya mereka sebelum kita terjun ke situ. Jadi nggak perlu apa-apa pun yang dipersiapkan, jadi belajar aja tentang dunia safety secara umum. Nah, nanti di dunia kerja itu sudah disiapkan ya, nanti akan di-training, jadi nggak langsung, oke? Jadi jangan overthinking duluan, nggak bisa, pasti bisa, yang penting niat dulu. Nanti kalian masuk ke sana, ke perusahaan, kalian misalnya ditempatkan ke pekerjaan yang high temperatur, itu semua sudah ada SOP-nya, semua sudah ada kebijakan-kebijakannya, izin-izinnya, siapa saja yang boleh masuk seperti ini itunya. Itu sudah ada ya, jadi nggak perlu kayak, "Apa sih, takut nih." Jangan ya, nggak boleh seperti itu. Jadi harus tanamkan, "Bisa nih, bisa, pasti bisa." Deborah ada yang mau ditambahkan? Jadi kan takut duluan ya, Deborah. Perusahaan itu pasti nggak ngelepas, apalagi perempuan, perempuan tuh dijaga, karyawan itu aset. Dan kita juga pasti dalam suatu perusahaan meminimalisir namanya kecelakaan kerja. Kalau ada kecelakaan kerja, pasti kita akan di-stop operasionalnya. Jadi nggak bisa sembarangan. Pasti kita di-training dulu untuk masuk ke situ. Di dunia kerja kayak gitu ya. Terima kasih deh. Oke, jadi dari Deborah apakah menjawab? Atau ada yang mau ditanya lagi, ditambahkan? Boleh, silakan. Oke, Maaf Kak, tadi keluar.
Kan kalau mau kerja di dunia kerja sekarang kan pasti yang dilihat itu sertifikasi ya. Apa sih yang jadi sertifikasi yang mungkin em, menambahkan prospek kita untuk masuk ke perusahaan itu sesuai dengan pengalaman kakak gitu. Oke, kalau di kemarin di aku sendiri ya, itu karena pengen ke dunia safety. Jadi aku lulus kuliah itu semua yang berkaitan dengan safety yang secara umum ikut trainingnya. Nah, ternyata eh, apa yang kita planning kan kadang belum tentu dengan yang terjadi di aktual lapangan kan. Karena perusahaan juga ngelihat kita ini sebenarnya bisanya diposisikan di bagian apa dengan tes kita juga. Karena kita nanti kalau misalnya masuk perusahaan itu nanti dites. Nah, di tes itu kalian dilihat minatnya di mana. Terus juga saran ini, ada yang dia itu memang sudah disiapkan. Kalau misalnya Deborah tadi mau ke mineral, nah itu bisa belajar. Karena saya juga nggak pernah ya di mineral. Kalau di pertambangan itu kalau saya POP, ya POP itu kalau orang tambang itu wajib punya POP. Apalagi sekelas dengan setara pengawas. Itu punya POP. Kalau mekanik, nah itu contohnya kayak basic mekanik, ya BMC namanya. Itu sertifikasinya. Nah, kalaupun memang belum punya nih sertifikasi, coba aja. Coba aja masukin perusahaannya. Karena ada yang perusahaan memang dia itu ngasih training. Jadi kita nggak perlu bayar. Ada juga, karena juga ada teman saya tuh, dia sudah ikut training nih banyak. Ternyata nggak nggak ini dia bilang nggak berguna di saya gitu. Saya ngomong gini, jangan. Kan Kak, dapat ilmunya kan, bisa diterapkan kemana aja. Kalau misalnya nggak punya biaya, jangan dulu sertifikasi. Tapi kalau emang punya biaya, sertifikasi aja. Apapun sertifikasi itu berguna kok untuk ke dunia kerja. Pasti berguna. Apalagi semakin banyak sertifikatnya. Banyak, misalnya HRD lihat nih, wah anak ini banyak nih sertifikatnya nih, sertifikasinya. Berarti anak ini mau belajar bidang apapun, itu juga dilihat loh. Misalnya Deborah nih, banyak nih sertifikatnya, bidang safety iya, bidang Excel, Microsoft gitu, atau training IT, itu semua dilihat loh walaupun jurusannya beda. Tapi ternyata, oh anak ini mau belajar nih hal-hal baru. Itu semua HRD lihat, karena teman saya juga HRD, dia juga ngelihat ke situ. Jadi dia ngelihat, oh pengalamannya anak ini gini gini gini, bisa nih. Berarti anak ini mau belajar hal baru. Dia nggak stuck hanya di teknik material metalurgi aja nih. Itu nanti dilihat semua, ya. Jadi Oke, Kak, jangan berkecil makasih hati ya. jawabannya, Kak. Ya, tapi kalau memang enggak, maksudnya cuma ikut-ikutan training aja sama temen, jangan ya, jangan. Nanti ilmunya malah nggak kepake. Tapi memang dari diri sendiri pengen belajar itu, ikuti. Karena kalau misalnya bukan dari hati tuh nggak akan masuk. Kalau misalnya nanti mau nanya lebih lanjut terkait pengen masuk ke bidang apa nanti bisa via Instagram ya. Nanti saya tanyakan ke HRD, teman saya kenalan. Kan saya juga banyak kan, kayak kenalan sudah di mana-mana. Nanti saya tanyakan, apa sih yang dibutuhkan kalau misalkan mau ke bidang ini, siapa tahu saya bisa bantu kan. Saya juga banyak relasi, siapa tahu bisa ngebantu Deborah nanti ke depannya bisa tanya lewat IG. Karena kalau di sini pasti terbatas juga kan. Saya juga nggak bawa data soalnya saya juga pakai HP aja, karena data saya juga di kerjaan semua. Oke, Kak. Berarti nanti kalau ada pertanyaan masalah KP-KP gitu boleh hubungin Kakak ya? Oh boleh, kalau misalnya mau masukan nanti ke depannya, lagi kerja praktek, "Kak, saya bingung nih mau kemana. Kakak ada masukan nggak?" Boleh, kemarin juga saya ngebantu junior saya sampai lulus
S1 penelitian itu ada sekitar 7 orang. Dan sekarang mereka udah kerja di Hexindo, kerja di Trakindo, kerja di macam-macam. Ada yang di Freeport, ada yang di Aman. Bisa nanti tanya, nggak apa-apa. Selagi bisa bantu pasti dibantu kok. Kak, Nanti thank you ya, ngomong Kak. aja. Iya, nanti ngomong aja, "Kak, saya Deborah, Kak, yang dari dari Institut Del." Nah, nanti saya balas IG-nya. Boleh boleh. Nggak hanya Deborah, yang lain juga boleh kok kalau mau tanya lebih rinci, misalnya apapun itu sharing itu boleh, karena di sini kan terbatas ya waktunya. Saya juga nggak bisa menjelaskan detail, karena pasti semuanya beda-beda isi kepalanya mau nanya apa. Baik, Kak. Makasih, Kak. Pasti, Oke, Kak. makasih untuk Kak Desi dan terima kasih juga untuk Deborah. Semoga bisa menjawab ya pertanyaannya. Untuk selanjutnya boleh satu orang lagi ya untuk sesi satu ini. Saya mau nanya, Ya, silakan. untuk Kak Desi, kan udah pernah jadi HRD gitu Kak. Jadi ada gak sih Kak tips and tricks gitu mungkin untuk menghadapi HRD, terus kalau misalkan di bagian bikin CV baru kayak website-website yang kakak pegang gitu yang bisa gimana ya, ngemudahin bukan Iya, ngemudahin juga sih tapi kayak agak iya paham paham. membantu gitu Kak, ada Kak itu Kak pertanyaan Iya saya. boleh. Jadi gini ya, walaupun kita di Indonesia, pasti juga yang punya perusahaannya orang asing ya. Saran saya kalau bikin CV itu pakai bahasa Inggris ya. Terus jangan kayak menjelaskan itu kayak panjang-panjang, itu sebenarnya nggak perlu sih. Kalian tinggal jelaskan misalkan, eee, biodata dulu, terus habis biodata sekolahnya apa-apa aja, nggak usah dijelasin. Nah, jelaskannya itu nanti yang di kuliahan. Kalian pernah organisasi apa sih? Itu dilihat loh kalau kalian ikut organisasi, apalagi himpunan. Karena himpunan ini kan ibaratnya kalau saya dulu di bagian divisi eksternal ya, jadi kayak ngurusin hubungan antar dengan kampus lain, dengan jurusan yang sama, terus ikut-ikut lomba gitu. Nah, itu nanti banyak relasinya, nanti dia pasti mikir, "Oh, ini banyak relasinya." Nah, itu dari CV, terus nanti dijabarin aja pengalaman-pengalamannya, pernah ikut lomba apa aja selama di kampus, itu dilihat, "Oh, berarti anak ini aktif nih," gitu. Terus kalau misalnya sudah lulus, mau ikut sertifikasi kayak Deborah tadi tanya, itu ikut aja. Semakin banyak sertifikasinya, kayak yang gratis-gratis itu banyak kan ya, di internet seliweran, itu ikutin aja. Itu nambah-nambah ilmu kan, dapat sertifikasi lagi, nggak perlu bayar. Kecuali memang kayak personal, kayak khusus memang ke pertambangan, contohnya tuh butuh POP, kayak operator butuh SIM B2, kayak misalkan safety butuh banyak sertifikatnya, gitu-gitu. Terus kayak, eee, terus kayak misalkan gini, fotonya jangan buram ya, terus formal, jangan yang kayak bergaya macem-macem lah, jangan ya, kan itu dilihat juga. Terus warnanya jangan terlalu mencolok, sakit mata lihat, jadi males HRD-nya. Ini tips aja ya, karena saya juga pernah bantu walaupun saya admin pelayanan, saya juga bantu HRD untuk, apa namanya, ibaratnya, CV-nya orang nih, kalau udah warnanya males lihat warnanya yang mencolok kayak merah gitu, sakit mata ya. Terus tulisannya nggak usah yang alay-alay, yang enak dilihat aja. Karena pertama itu yang terkesan dilihat sama HRD itu CV kalian. Nggak usah yang alay, warnanya yang biasa aja, terus hiasan-hiasannya dikurang-kurangi, yang nggak perlu nggak usah ditampilin. Gak usah dijelasin kayak misalkan, "Saya lahir di sini sini, pengalaman saya gini gini gini." Gak usah, langsung dirinci aja, poin-poinnya aja, itu sudah mewakili. Terus juga kalau misalnya sudah lolos ke CV, interview, kalau interview jadi diri sendiri aja ya, nggak usah jadi kayak, "Aku harus lebih baik gini gini." Nggak usah capek jadi orang lain, jadi diri sendiri aja. Jadi jawab aja sebisanya. Jadi kalau emang nggak bisa jawab, "Oh, saya belum
pernah mendengar, mungkin bisa jadi masukan untuk saya ke depannya, pembelajaran bagi saya gitu. Jujur aja, nggak apa-apa, jangan bilang, "Oh saya nggak bisa, kayak gini, disuruh gini." Jangan ya, jangan ngomong nggak bisa ya. Karena pasti dia mikirnya, HRD, "Ih, baru ditanya kayak gitu aja sudah jawab nggak bisa, gimana ke depannya dikasih case yang berat di lapangan." Jadi jawab aja kayak bahasanya, "Saya belum pernah, tapi saya akan mencoba." Nah, terus juga HRD tuh males ya sama orang yang fake. Ibaratnya gini, ada yang berbelit-belit yang baru lulus itu ngomongnya gini, "Saya mau cari pengalaman, mau cari ilmu." Nggak usah ya, langsung jawab aja to the point, "Saya mau cari cari uang di sini, saya butuh untuk kehidupan saya, bla 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 bla, saya untuk hidupin keluarga saya." Jelasin, itu pasti bikin daya tarik ke HRD. Nggak usah berbelit-belit ngomong, saya mau belajar." Karena di situ kalian pasti belajar, pasti sudah. Dimanapun misalkan nih, saya dengan posisi yang sama, tapi perusahaannya beda, ya udah saya tetap belajar karena budaya perusahaan satu dengan perusahaan satunya itu beda pasti, walaupun sama jabatannya. Nah, terus itu kalau sudah interview, di-follow up HRD-nya. Saya "Selamat siang Pak, saya nama bla bla bla, dengan kemarin saya sudah interview dengan posisi misalkan planner. Bagaimana terkait lamaran saya, apakah diproses lanjut atau tidak? Mohon dibantu informasinya." Kalau beliau bilang, "Mohon ditunggu ditunggu." Kalau enggak ada jawaban, maksimal itu 7 hari ya. Kalau sudah 7 hari atau 7 hari nggak ada respon, berarti ya sudah berarti lepas. Kalian nggak diterima di perusahaan itu. Oke, Terjawab Kak. pertanyaannya? Terjawab, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada Saudara Dito yang telah menyampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi 2 untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dibuka untuk 3 orang. Selamat siang semua. Saya Jonathan Pratama izin bertanya. Tadi Kak, untuk ini kan, sekarang kan ini masih semester 2, tingkat 2 sebenarnya. Nah, saya ingin bertanya mengenai mungkin mengenai cara atau hal-hal yang harus kami antisipasi mulai sekarang sebelum nantinya bakalan menghadapi tantangan pekerjaan gitu Kak. Antisipasi? Apa tadi? Eh, apa persiapan atau antisipasi yang mungkin bisa kami buat dari sekarang nih untuk biar nanti di dunia kerja itu nggak kaget-kaget kali gitu untuk misalnya ada suatu permasalahan gitu kan. Jadi itu Kak. Oke, baik. Gini ya, persiapan. Yang pertama itu kalian di kampus diajarin tentang soft skill kan ya? Soft skill ini itu penting loh, kayak public speaking kalian. Itu pertama, kalian belajar public speaking. Kedua, kalian belajar Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Terus kalian belajar gambar teknik, itu juga jadi poin nanti di dunia kerja. Terus kalian pelajarin AutoCAD, itu juga berguna ya. Semua itu berguna. Terus yang soft skill ini, maaf ya, saya lagi batuk soalnya. Nah, terus antisipasi. Nanti kalian di dunia kerja bakal ketemu sama orang yang umurnya di bawah kalian, tapi jabatannya lebih tinggi dari kalian. Ada juga yang kalian ketemu sama orang lebih tua di atas kalian, yang dia nggak mau dengar omongan kalian, walaupun kalian itu ibaratkan punya jabatan di atas yang lebih tua ini. Nah, jadi jangan kaget ya kalau ketemu di dunia kerja sama orang yang kayak gitu.
Jadi jangan ngerasa kalian ini S1 nih, harus dihormati, harus pokoknya nunduk lah anak bawahnya ke kalian tuh jangan gitu mikirnya ya, soalnya banyak soalnya, apa, di dunia kerja ini dia baru lulus, dia sudah dapat jabatan, terus dia ngerasa harus dihormatin, padahal masih banyak orang yang sudah misalkan 8 tahun kerja walaupun dia lulusan SMK. Nah, itu kalian harus bisa ngerangkul nanti, apalagi kalian S1 ya, S1 tuh peluang kalian jadi atasan atau pengawas kayak saya di saat itu nanti lebih harus mengayomi. Jadi saran dari saya tuh emosionalnya mulai distabilkan, jangan emosinya meledak-meledak, harus bisa ngontrol emosional. Terus ini ya, ini sebenarnya simpel ya, kalian jangan jahat-jahat sama temennya satu angkatan, karena nanti kalian nggak tahu siapa yang temen di antara temen kalian ini yang bantu kalian masuk dunia kerja. Ya, jadi nanti kalian komunikasi antara teman ini harus tetap dijaga. Jadi nanti temen yang ngasih tahu kalian lowongan di mana-mana itu. Ibaratnya itu orang dalam ya ngomongnya. Nah itu, karena susah. Kalau sekarang kerja itu nggak ada orang dalam itu susah. Kalau nggak ngasih tahu informasi, karena nggak semua perusahaan itu dia nge-share lowongan ke link itu, terus ke IG apa segala macam sosmed tuh jarang. Ada juga dia cuma by lisan aja. Dan ternyata teman kalian copy. Dan kalian juga cari kerjaan itu harus dijaga hubungan kalian sama teman kalian juga. Terus antisipasi lain lagi. eh Kalian apa ya ibaratnya? Jangan pokoknya jangan standar teman kalian udah berhasil nih, terus kalian belum nih masih di sini. Udah ya jangan dijadiin patokannya. Kalian akan sukses di jalannya masing-masing. Pokoknya pokoknya kalian akan ketemu lah sama orang-orang yang dalam kerja itu pasti ada orang ngesali, tapi jangan langsung mau resign ya karena katanya ya Gen Z. Kalian Gen Z ya? Gen Z itu dimarahin dikit, dimentak dikit mau resign. Jangan kayak gitu ya. Karena nanti tuh jadi kedepannya jadi penilaian juga. Apalagi dunia tambang, orangnya itu aja. Kalian pindah ke sini nanti ketemu sama ini. Nanti kalian pindah ke sini ketemu sama ini. Nanti udah omongan baik omongan itu bakal ada. Jadi dijaga perilakunya juga sih antisipasinya tuh. Karena itu nanti akan mencoreng nama kalian sendiri juga. Apa terjawab? Apalagi atau kurang atau apa yang mau ditambahkan? Udah Kak, udah terjawab. Makasih Kak. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Saudara Jonathan. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari rekan-rekan. Oke, mungkin tidak ada lagi bertanya. Terima kasih kepada Kak Desi yang telah memberikan sharing session kepada kami. Mungkin itu hanya saya kembalikan ke Elizabeth. Baik, terima kasih untuk pembicara kita pada hari ini. Sebelumnya, boleh ya Kak kita sesi dokumentasi dulu. Untuk seluruh peserta, boleh on cam dulu ya semua. Oke, semuanya mungkin bisa on cam dulu ya. Kita mau sesi foto bersama. Oke, udah. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lagi.
bilang lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih kepada Kak Desi yang telah meluangkan waktunya memberikan kami sharing session dan semoga berguna juga untuk teman-teman sekalian. Oke, tadi kan kita buka dengan doa ya. Nah, kita tutupi juga dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Saudara Wahyu. Dipersilakan.